Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas film yang lumayan ekstrim. Siapa di antara kalian yang udah tahu film Wrong Turn ini? Film ini punya banyak seri dari mulai Wrong Turn 1 sampai dengan seri ke-7 di tahun 2021. Kali ini kita akan bahas seri terbarunya di tahun 2021, This Land is Their Land. Gak usah banyak pakai babi bu lagi, kuy lah, let's spill the movie. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak yang bernama Scott dalam perjalanan mencari putrinya yang hilang bernama Jennifer. Setelah bertanya ke kantor polisi dan bar yang tak membuahkan hasil, Scott pun menginap di rent house sekaligus menanyakan perihal putrinya. Di sini, Scott mendapat kabar bahwa benar putrinya pernah menginap di sana dan tak pernah terlihat lagi setelah pergi mendaki gunung. Scene berlanjut dengan cerita 6 minggu sebelumnya di mana terlihat di dalam mobil ada muda-mudi yang berpasangan. Ada Gary dan Louis, Adam dan Mila, Darius dan Jennifer. Saat dalam perjalanan, ban mobil mereka bocor lalu Jen mengganti ban mobil tersebut dengan ban serep. Saat sedang mengganti ban, ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan dan tak lama mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di penginapan rent house dan menyewa kamar. Di sana, Jen diberitahu agar mengikuti jalur ketika mendaki agar tetap aman. Pada malam harinya, mereka bersenang-senang dan minum-minum di bar. Kemudian, seorang engkong-engkong menghampiri mereka dan mengatakan bahwa ada yang berbahaya di atas sana. Lalu si engkong menawarkan diri jika mereka butuh pemandu untuk mendaki. Saat berjalan pulang ke penginapan, mereka melihat ada seseorang yang mencurigakan berdiri di sebelah mobil mereka. Adam yang mabuknya rese mengusir orang tersebut dengan melempar botol ke arahnya. Adegan berlanjut ke keesokan paginya di mana Jen sedang lari pagi. Di tengah jalan, ia melihat seorang wanita dan anak kecil bernama Ruthie yang berjualan gelang dan membelinya. Singkat cerita, mereka yang sudah siap pun memulai perjalanannya. Rencana berjalan lancar dan mereka pun menikmati indahnya panorama alam di sana. Hingga pada satu titik perjalanan, Darius mengajak mereka untuk melipir melihat benteng perang saudara yang ada di sana dan mereka pun setuju. Setelah lama berjalan mengandalkan GPS dan tak kunjung sampai, Mila kepleset dan hampir masuk ke jurang. Beruntung dirinya dapat tertolong dan mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah 4 jam berjalan, Darius memerintahkan mereka untuk kembali ke jalur awal sementara dirinya akan mencari jalan untuk sampai ke benteng. Lalu tiba-tiba terdengar gemuruh dari atas lereng dan muncullah batang pohon yang membuat mereka panik. Setelah kejadian itu, satu persatu dari mereka terbangun dengan luka-luka di tubuhnya. Lalu Jen mencari keberadaan Louis dan Gary yang tak terlihat, dan setelah dihampiri, setelah kematian Gary, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hingga tibalah hujan pada malam hari, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pagi harinya ketika terbangun, mereka dikagetkan dengan Mila yang menghilang. Lalu mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Mila. Setelah mencari dan tak membuahkan hasil, mereka dikejutkan kembali dengan keberadaan ponsel mereka yang hilang. Mereka pun memutuskan untuk terus mencari Mila. Dan di tengah pencarian, Jen melihat Ruthie di hutan. Adam yang melihat Ruthie pun memintanya untuk mendekat. Karena rasa takut, Ruthie pun pergi dan berlari kemudian dikejar oleh Adam. Di tengah pengejaran, kaki Adam tersangkut dan terjatuh lalu Jen menyuruh Ruthie untuk segera pergi. Tak lama, rantai yang mengikat kaki Adam pun tertarik dan setelah semua kejadian yang menimpa mereka,
Jen menduga bahwa ada orang yang sengaja menaruh jebakan untuk mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu gubuk dan mendekat. Ketika sedang melihat-lihat, Darius menyadari ada orang di sekitar sana dan setelah dilihat, ada 2 orang berpakaian rumput sedang menggotong Adam. Darius pun dengan segera mengambil senjata dan berlari menghentikan orang tersebut. 2 orang itu pun menjatuhkan Adam dan berbicara dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Saat sedang gontok-gontokan, Adam bangun dan langsung memukul kepala salah seorang dari mereka. Hal itu pun membuat Darius, Jen, dan Louis merasa takut. Adam berkata bahwa ia terpaksa karena menyangka bahwa merekalah yang membunuh Mila. Tak lama muncullah Mila dari belakang Adam yang mengaku bahwa dirinya habis pipis di hutan. Pipis lu gak bilang-bilang. Scene berkanjut di mana mereka memutuskan untuk turun menuju air terjun. Di tengah perjalanan terlihat ada sosok yang menghampiri Louis, lalu tak lama Jen berbalik dan menyadari Louis telah menghilang. Di saat yang bersamaan, Adam melihat sekelebatan orang dari balik semak-semak dan Adam yang ketakutan pun kabur dan diikuti oleh Mila. Sesaat setelah itu, Darius dan Jen melihat sosok berbaju rumput keluar dari persembunyian, lalu mereka berlari ke arah yang berbeda. Adegan memperlihatkan Adam yang berlari diikuti dengan Mila yang tiba-tiba terjerembab ke dalam lubang. Adam segera menghampiri Mila dan kaget melihat apa yang terjadi. Mila meminta pertolongan, namun Adam pergi begitu saja. Tak lama datang sosok manusia berbaju rumput menghampiri Mila. Adam terus berlari seterkebek. Di tengah pelarian, Adam kepaduk, perangkap, dan terjatuh lalu kepalanya dibungkus. Adegan beralih ke Darius dan Jen yang berlari dan bersembunyi di bebatuan. Setelah berusaha, akhirnya Darius tertangkap disusul Jen yang dikemplang dan dibawa. Setelah terbangun, Jen berada di suatu lubang lalu disuruh naik dan bertemu dengan teman-temannya. Setelah itu, mereka disuruh jalan hingga sampai ke suatu pemukiman dan berakhir di ruang sidang. Tak lama muncul kepala suku yang memberitahu bahwa mereka akan diadili atas pembunuhan yang dilakukan Adam. Namun Jen dan yang lain bersikeras melindungi Adam dengan berkata bahwa Adam tidak melakukan hal itu. Lalu kepala suku memanggil seorang saksi mata yang ternyata adalah sosok berbaju rumput yang berhasil kabur pada saat Adam membunuh sosok satunya. Tuduhan diperkuat dengan menghadirkan Ruthie yang juga melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba Adam mengambil pisau dan menyandra Ruthie. Namun Ruthie berhasil lolos dan mereka dibawa ke ruang eksekusi. Di sana Adam diikat dengan posisi berbaring. Lalu kepala suku menanyakan bagaimana cara Adam membunuh warganya. Jen pun dengan berat hati mengatakan bahwa Adam memukul kepala korban. Lalu kepala suku pun setelah Adam meninggoy, mereka dibawa untuk dihukum dalam kegelapan. Dimulai dengan Louis yang selanjutnya giliran Darius dieksekusi. Saat hendak disodok, Jen berkata bahwa mereka dapat memanfaatkan tenaga Jen dan Darius untuk membangun desa dengan menyebutkan skill yang dimiliki Darius, dan penasehat desa pun menyetujuinya. Ketika Jen ditanya apa yang dimilikinya, Jen berkata bahwa ia tidak memiliki riwayat penyakit apapun, sehat jasmani rohani, pintar menabung, gak kutuan. Dengan begitu, jika ada pria yang ingin menikahinya, maka keturunannya akan bagus dan kepala suku langsung bilang, "Bungkus!" Singkat cerita, Jen diantar menuju suatu rumah yang di dalamnya sudah ada kepala suku. Setelah kepala suku curhat dan merayu, mereka pun langsung nibla. Ihi! Adegan kembali ke Scott yang pulang dari bar lalu dihantam dan digebugin. Di sini Scott diperingatkan untuk tidak pergi ke gunung oleh singkong Reman. Keesokan harinya, terlihat Scott yang tambeng dan berniat pergi ke gunung.
Sesaat sebelum pergi, pemilik penginapan memberi bantuan dengan mengenalkan keponakannya untuk menjadi pemandu dan mereka pun pergi. Saat memasuki hutan, mereka berhasil menghindari jebakan pertama, lalu lanjut berjalan. Setelah lama berjalan, Cooper kejeblos ke dalam lubang, lalu Ed dan Scott membantu Cooper untuk naik. Saat membantu Cooper, tanpa disadari ada jebakan di belakang Ed dan Cooper dan Ed pun tewas berjamaah. Dibayar mahal-mahal, mati, kata Scott dalam hati. Setelah kematian Ed dan Cooper, Scott mengambil senjata dan perlengkapan Ed kemudian lanjut berjalan. Hingga tibalah pada malam hari, Scott menemukan pagar dan mendekatinya. Lalu tiba-tiba ketika terbangun, Scott menyadari bahwa itu adalah Darius dan langsung menanyakan keberadaan Jen. Namun Darius hanya diam, lalu seketika warga berdatangan dan Scott melepaskan tembakan ke udara. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang memanah Scott dan ternyata itu adalah Jen. Tak lama muncul kepala suku yang mengatakan bahwa Jen bukanlah putrinya lagi dan Scott akan dieksekusi pada pagi harinya. Saat Scott di dalam lubang dan putus asa, Jen datang dan menolongnya lalu mereka berencana untuk pergi. Saat memperhatikan pagar, mereka memergoki Ruthie lalu Jen meminta Ruthie untuk menunjukkan jalan lain untuk keluar. Singkat cerita, mereka berhasil keluar lalu Jen dikejutkan dengan wanita yang menabraknya hingga terjatuh. Saat hendak ditusuk, mereka pun jatuh ke jurang secara bersamaan dan wanita itu pun pingsan. Kemudian Scott mengambil senjata yang terjatuh dan mencari Jen. Begitu juga Jen yang sedang mencari Scott dihadang dan dicekek oleh seorang laki-laki. Kemudian Jen mengambil pisau dan menusuk-nusuk lelaki tersebut hingga tewas. Adegan berpindah ke Scott yang masih mencari Jen lalu dikejutkan dengan wanita yang pingsan tadi. Tak lama, Scott berhasil menemukan Jen dan membawanya pergi. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dan bertemu Singkong yang memukuli Scott bersama teman-temannya. Di sini Singkong menjelaskan bahwa ia membantu Scott, lalu mereka pun pergi. Saat hendak pergi, mereka diserang beberapa orang dari suku di sana, namun berhasil kabur. Saat hendak menaiki mobil, terlihat kepala suku yang berdiri melihat ke arah Jen, lalu Singkong melempar molotov dan mereka berhasil kabur. Scene masih berlanjut dengan memperlihatkan Jen yang sampai di rumah. Saat di dalam, Jen terkejut melihat kepala suku bersama Ruthie sudah ada di dalam. Jen yang bengong pamit ke kamar mandi dan mengambil 2 buah pisau lalu kembali dan terjadi cekcok yang berujung. Ternyata itu hanya visual Jen yang memprediksi apa yang akan terjadi. Lalu Jen meminta ibu dan adik-adiknya untuk pergi ke dalam dan mereka pun menurutinya. Di sini kepala suku meminta Jen untuk ikut dengannya. Jen pun setuju jika kepala suku berjanji untuk tidak datang lagi ke rumahnya dan menyakiti keluarganya, lalu mereka pun pergi. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai oleng dan menabrak mobil di pinggir jalan. Tak lama terlihat seorang lelaki yang keluar dengan sempoyongan diikuti Jen yang melempar pisau ke arahnya. Kemudian Jen menghampiri lelaki tersebut dan membunuhnya, lalu pergi bersama Ruthie. Dan film pun selesai. Di film kali ini sebenarnya ini bukan psikopat ya, tapi karena mereka memang hidup mengasingkan diri, jadi mereka ini memasang jebakan-jebakan untuk berburu, cari makanan gitu buat mereka. Tapi karena muda-mudi ini tambeng, ya jadinya gitulah. Jadi sekian untuk film kali ini, terima kasih udah nonton, have a nice day.